kenapa sih kok tertarik sama ekskul taekwondo? Awalnya gimana tuh ceritanya? Karena saya suka bela diri, Kak. Suka bela diri. Iya. Wow. Kamu bela diri itu untuk apa nih? Biar bisa menjaga diri. Biar bisa menjaga diri. Wow. Karena saya suka nontonin kakak saya taekwondo. Nah, kelihatannya itu keren banget, Kak. Oh gitu. Apa yang keren itu bajunya kah atau gerakannya? Gerakannya. Gerakannya ya. Oh. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi orang tua udah ngasih semangat, ngasih dukung, anak-anak juga tambah semangat. Hai teman-teman, ikut taekwondo biar kayak kita. Wah, keren Oke. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabi pun. Iya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi. Kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar kependidikan, keislaman, dan juga pengembangan karakter yang pastinya unggul, islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Nah, sahabat muslim, hari ini kita kehadiran dua atlet cilik nih. Wah, pastinya sahabat muslim bertanya-tanya nih, siapa sih kira-kira bintang tamu kita kali ini? Nah, ini merupakan dua atlet cilik kebanggaan SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung dari cabang taekwondo. Wow, tepuk tangan dong. Hari ini kita sudah kehadiran, ada siapa, boleh perkenalan diri? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Gaza Alfarisi Chandra, sekolah di SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung, umur aku 8 tahun. Oke Gaza, halo Gaza. Halo. Nah, satunya siapa nih namanya? Halo teman-teman, nama saya Muhammad Syakurullah Rafanza, kelas 3A, SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung, umur saya 8 tahun. Oke. Ada Rafanza dan juga Gaza. Ya. Wow, Rafanza dan Gaza gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, tidak hanya Rafanza dan juga Gaza, hari ini kita juga kehadiran gurunya nih. Halo Iya. Ibu. Salam kenal kakak, kenalkan nama saya Ibu Upi Zulaiha, saya guru kelas SD Al-Azhar 3. Ibu Upik Iya. ya. Wah, Ibu ini merupakan wali kelasnya Gaza dan juga Rafanza berarti Iya, ya. betul. Oke, gimana nih Bu ngelihat muridnya nih kecil-kecil tapi cabai rawit nih Bu? Cukup pastinya bangga. Pasti bangga Ibu ya. Bangga banget. Jadi dengan usia mereka baru 8 tahun, tapi mereka sudah banyak menoreh prestasi. Waduh, Iya. keren banget ini. Semoga harapannya bisa memotivasi teman-teman Iya, kelasnya jadi yang lain ya Bu ya. inspirasi Jadi untuk inspirasi yang lain. betul. Apalagi nih umurnya masih 8 tahun ya, bener ya Rafanza ya? Iya. Umurnya 8 tahun tapi udah ikut taekwondo dan denger-denger nih udah sering ikut lomba katanya ya? Iya, udah. Wow, hebat banget. Belum lama ini juga mereka meraih prestasi. Waduh, Nah, belum itu. lama juga udah meraih prestasi lagi aja nih. Juara 1. Juara 1, keren banget dong ini Iya. kayaknya saya harus hati-hati di sini ya. Iya, Takutnya karena kena jurus-jurusnya keluar masalahnya. Gitu ya hari ini ya. Jangan Iya. jangan marah-marah ya. Kakak pertanyaannya santai-santai aja kok gitu. Takutnya Iya. kena jurus keluar Oh, di iya, sini. Bu. enggak. Enggak ya? Iya, insya Allah keren-kerenan. Insya Allah. Oke, nah Rafanza, Gaza, kalian ini kenapa sih kok tertarik sama ekskul taekwondo? Awalnya gimana tuh ceritanya? Karena saya suka bela diri, Kak. Suka bela diri. Wow, kamu bela diri itu untuk apa nih? Biar bisa menjaga diri. Biar bisa menjaga diri. Wow, kecil-kecil tapi udah pemikirannya gitu ya, keren Bu ya. Iya. Memang kami anak-anak harus dituntut untuk masa sekarang tuh anak-anak harus mandiri, berpikir kritis. Nah itu salah satu yang kita tanamkan ya. Itulah Iya. jadi salah satunya mereka udah mempersiapkan diri dengan ikut kegiatan. Berbagai kegiatan Iya, positif ya Bu ya, selain ekskul. belajar pastinya. Oke, benar. Kalau Rafanza, kenapa nih awal tertarik ikut taekwondo? Karena saya suka nontonin kakak saya taekwondo. Nah, kelihatannya itu keren banget, Kak. Oh gitu. Apa yang keren itu bajunya kah atau gerakannya? Gerakannya. Gerakannya ya. Oh gitu. Jadi Kakaknya ikut taekwondo juga berarti? Iya. Iya, kebetulan kakaknya juga kakaknya Rafanza dan kakaknya Gaza itu alumni kami. Alumni SD Al-Azhar 3 yang kemarin ikut
melanjutkan ke SMP itu lewat jalur prestasi taekwondo. Wow. Nah ini memang kebetulan mereka adalah lulusan pertama dari SD Al Azhar 3 menggunakan jalur prestasi. Nah tadi selain mereka lihat kakak mereka secara profil pribadi mereka di rumah mungkin memang ada di kegiatan kami di SD Al Azhar 3 itu setiap tahun ajaran baru untuk pada saat pengenalan siswa baru itu ada penampilan demo ekskul ya. Salah satunya adalah ekskul taekwondo. Jadi pada saat itu selain mereka tadi lihat kakaknya dan mereka juga wah keren sekali Bu gitu ya. Jadi mereka berminat untuk mengikuti kegiatan. Berarti awal mengenal taekwondo ini pastinya dari demo ekskulnya ya Bu ya, di awal MPLS-nya mungkin ya. Gitu dan ya. Di SD Al Azhar 3 selain kegiatan ekskul taekwondo juga banyak kegiatan ekskul yang lain yang nggak kalah keren ya pastinya keren ya. banget. Ada ekskul tari, tahfiz dan sebagainya, dan itu peminatnya sangat banyak. Dan alhamdulillah salah satunya yang tampil pada hari ini Ekskul ekskul taekwondo. dia udah menjuarai beberapa turnamen ya untuk Gaza juga dan Ravanza. Iya, udah di-spill nih sama Bu Upi kalau misalnya Gaza dan Ravanza ini ternyata gak hanya ikut-ikut doang ya, tapi juga turut berprestasi. Wah, banyak sekali di dalamnya gitu ya. Keren. Nah, kalau gitu nih Kakak mau tanya, untuk menjadi seorang juara pastinya ada dong rutinitas latihannya seperti apa. Kalian latihannya tuh gimana sih? Awal-awal alur latihannya gimana? Itu kita doa dulu Kak, baru mulai pemanasan. Pemanasannya ada apa aja? Ada split, push up, sit up, itu. Oh gitu. Keren banget. Bisa split berarti? Bisa. Bisa. Kalau push up itu di berhenti nggak? Push up itu enggak. Sit upnya nggak dipegangin juga? Enggak. Wah hebat banget. Kok bisa kamu? Ada sabunnya yang ngajarin. Oh, diajarin sama pelatihnya ya. Oh, keren banget. Kalau Ravanza gitu juga? Sama ya? Sama. Terus kalau latihan itu biasanya latihannya ada apa aja sih, Ravanza? Ada latihan tendangan, sama latihan lari gitu sampai 3 kali. Wih, larinya sampai 3 kali tuh muterin lapangan berarti? Enggak, lapangan Al Azhar gitu. Iya, muterin gedung. Muterin gedung larinya supaya kakinya kuat ya? Iya. Gitu. Kalau latihan biasanya berapa lama sih waktunya? Kalau hari Minggu jam 7 sampai jam 10 pulangnya. Kalau hari Kamis jam 4 sampai jam 6 pulangnya. Latihannya 2 kali seminggu? Iya, Iya, di hari apa tadi? Hari Kamis dan hari Minggu. Berarti kalau hari Minggu kalian ke sekolah latihan? Latihannya di mana itu? Di Pekor. Oh, latihannya di Pekor kalau hari Minggu. Kalau hari Kamis di sekolah. Iya. Oh, Ya, gitu. sebenarnya dari ini ya Kak, dari sisi latihan aja kita udah lihat mereka memang punya bakat dan semangat. Hari Kamis. Nah, hari Kamis itu mereka tuh jam 3 baru pulang. Jadi istirahat sebentar, terus mereka melanjutkan latihan taekwondo. Nah, karena hari Kamis itu kan hari belajar ya. Iya, betul. Jadi mereka latihannya hari Jumat setelah itu nggak pernah pulang ya? izin. Iya, jadi tetap hari Jumat masuk seperti biasa. Nah, itu dari sisi semangat, tanggung jawab, disiplin mereka memang oke ya untuk anak-anak usia 8 tahun. Iya. Lantas nih Bu, kalau misalkan kita ngebayangin nih rutinitas hariannya Ravanza dan juga Gaza, ada nggak sih hal-hal yang harus dihindari atau diperhatikan gitu untuk menghindari resiko cederanya sebenarnya? Ya, kebetulan untuk kegiatan ataupun aktivitas dari guru kelas dan wali murid ya atau wali siswa itu kami selalu berkoordinasi. Iya. Jadi pada saat mereka ingin bertanding, orang tuanya juga pasti mengkonfirmasi dulu dengan kami pihak sekolah nih izin atau pada saat anak-anak mau ikut lomba. Nah, terus pertanyaan tadi, ada nggak sih persiapannya? Pastinya itu ada ya. Jadi mereka juga dilengkapi dengan alat-alat pengaman. Jadinya aman ya? Aman, insya Allah untuk ya kegiatan ekskul taekwondo ini mereka pelatih juga sudah menyediakan prepare lah ya untuk menjaga supaya fisik Tetap mereka ini aman. tetap Iya. aman. Nah, iya bener. Karena kan saya ngeliatnya ini kan anak-anak kecil ya. Iya.
takutnya kalau misalkan tidak memperhatikan hal-hal seperti itu kan takutnya ada cedera. Nanti berdampak pada dewasanya seperti itu. Dan kayaknya juga memang kalau dari segi apa ya? Prepare-nya apa namanya nih? Pemanasannya ya mungkin ya. Pemanasan juga harus diperhatikan ya tadi. Kalau misalkan pemanasan biasanya berapa lama? 5 menit ada? Ada. Sekitar 5 menit ya berarti pemanasan itu ya. Termasuk yang lari muter itu. Muterin gedung itu. Iya. Mereka juga bisa kok ya sebenarnya selain berdoa gerakan apa? Ada gerakan apa lagi untuk supaya kepalanya tidak stretching gitu ya? Iya. Kayak gimana tuh gerakannya, coba contohin. Kayak ada kayak gini. Heeh. Terus? Terus ininya kepalanya digelengin. Oh, digelengin. Sampai gini-gini? Enggak. 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 Kita hitung sampai berapa? 8. Biasanya sama kayak olahraga ya, jadi pemanasan bagian leher. Iya. bagian. Untuk inilah ya, untuk nge-stretching badannya ya supaya lentur ya. Jadi pada saat mereka berlatihan itu Udah siap sudah banget tubuhnya, udah panas ya. Oh, pastinya iya. diawali tadi berdoa dulu. Iya, berdoa dulu supaya Aman. Dan sehat. Oke, nah kalau misalkan awalnya ikut taekwondo nih, kakak mau tanya, mama sama papanya ngelarang gak ini? Enggak. Respon orang tuanya gimana? Mendukung banget. Mendukung banget tuh. Gaza didukungnya kayak gimana tuh sama mama papa? Aku tuh kalau didukungnya nyampe aku dianterin latihan itu ditungguin. Oh, ditungguin sama mamanya. Terus dikasih makanan yang enak-enak. Kalau udah pulang jajan. Oh, kalau udah pulang tetap jajan ya. Bonusnya itu aja. Kalau Rafanza gimana nih? Orang tua saya kayak takut gitu kalau takut saya cedera. Tapi tetap support gitu dia, tetap semangatin. Oh, tetap support tapi takut ya. Siapa yang takut? Mama apa papanya? Ibu aku. Oh, ibu. Jadi ibu tetap nonton. Iya. Ibu tetap nonton ya, walaupun takut kamunya cedera kenapa-napa. Iya, itu tandanya mamanya sayang, tapi Iya. kita tetap pasti support. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi orang tua udah ngasih semangat, ngasih dukung, anak-anak juga tambah semangat. Iya dong. Nah ini bentuk semangatnya, supportnya ini menghasilkan karya apa tadi juara-juara. Jadi Kak mungkin perlu disampaikan di sini untuk Rapanza itu di tahun 2005 itu dia dari umur 2003 itu udah 2023. 2023 itu udah meraih juara. Wah. Itu di umur berapa tuh? Di kelas berapa berarti Bu ya? Berarti itu baru. Jadi kan kelas 3 ya? Iya, itu baru kelas 1. 1. Oh iya. Jadi dia dari kelas 1 udah meraih juara 1. Untuk itu udah seprovinsi. Wow. Nah, untuk kelas 1. Kok bisa ya? Ya Kok itu. kamu bisa kecil-kecil cabai rawit nih? Ini diajarin ayahku sama sabom aku. Oh, diajarin oh berarti memang orang tua di sini tuh perannya cukup besar. Jadi untuk Gaza juga sama. Di tahun 2023 itu juara 1 loh Kak. Itu di Provinsi Lampung juga. Jadi dia di Lanal Cup 5 itu Provinsi Lampung mendapatkan juara 1. Jadi usia mereka masih berapa? masih kelas 1 itu udah mereka meraih 6 tahun kali ya. Iya, sekarang udah kelas 3. Wah, bisa dibayangkan. Pastinya juara-juara prestasi mereka itu banyak banget. Makanya hari ini kita tampil untuk memberikan inspirasi, semangat kepada untuk teman-teman teman-teman. kelasnya ya pastinya. Iya. Tertentunya kepada teman-teman kelas dulu. Teman-temannya pada bangga nggak ini ngelihat Gaza sama Rafanza? Wah, Bangga lah, pasti. Bangga Hari ya? ini tadi mereka aja bikin yel-yel mau melepas Waduh, teman-temannya. ada yel-yelnya. Semangat. Gimana Jadi tadi yel-yelnya biar iya, semangat? teman-temannya gimana tadi? Coba 1, Ya, 2, semangat. 3. Semangat. Beneran semangat nggak ini? Semangat. Bener ya. Wow. Berarti memang teman-temannya pun ikut bangga ya. bangga. Nggak, jadi pastinya nggak hanya dari orang tua, nggak hanya dari guru, tapi bahkan teman-teman kelasnya juga ikut Iya. support Bu ya. Jadi salah satu upaya kami juga untuk memberikan dukungan pihak sekolah pada saat mereka menjuarai perlombaan, kita buatkan ininya foto Postingannya itu ya, postingan, terus kita kirim ke grup semua kelas. Nah dari situ anak-anak kan Ngeliat merasa, temennya iya, ya. waduh ini kok temanku keren banget. Nah itu salah satu
upaya kami untuk mendukung bakat minat anak-anak. Ya. Berarti untuk para orang tua yang mungkin saat ini anaknya belum ikut ekskul apa-apa, mungkin bisa menjadikan salah satu ekskul taekwondo ini salah satu pilihan yang baik Ibu ya, karena yaitu kita kadang tuh mungkin orang tua tuh terlalu khawatir, punya ketakutan sendiri kalau misalnya aduh nanti anakku jatuh, nanti luka, berdarah, nanti nangis segala macam. Sebenarnya ketakutan itu pastinya ada gitu kan. Tapi di sini kan kita akan diajari langsung dengan pelatihnya dan diawasi langsung oleh wali kelasnya. Jadi insya Allah bakal aman ya Bu ya. Insya Allah aman. Selain itu juga saya sebagai guru kelasnya juga mengimbau atau memberikan arahan kepada mereka bahwa kepintaran atau bakat yang sudah mereka miliki ini harus digunakan tepat waktu. Jadi kalau mereka lagi ada masalah atau konflik di kelas itu tidak boleh mereka pakai jurus itu. Nah, jadi mereka akan saya kasih sanksi gitu kan. Jadi kita udah punya kesepakatan. Jurusnya jangan keluar tiba-tiba ya berarti ya. Jadi insya Allah mereka bisa menempatkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan pada saat mereka bertanding. Jadi kalau di kelas di sekolah itu insya Allah aman ya, karena mereka sudah kita kasih pengarahan. Terus anak-anak yang lain juga udah tahu bahwa itu nggak baik untuk digunakan gitu. Oke, berarti memang ekskul taekwondo ini merupakan ekskul yang sangat rekomendasi ya Bu ya. Untuk para orang tua pokoknya jangan takut anaknya untuk bergabung ke ekskul taekwondo di SD Al-Azhar 3. Wah, keren, tepuk tangan dong. Nah Bu, kita mau tanya-tanya nih sama dua atlet cilik kita di sini nih. Gimana nih untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar? Biasanya adakah? Ada. Yang pertama tuh tidur cepat, makan makanan yang bergizi sama minum vitamin. Waduh, berarti Gaza rutin ya makan makanan, gak jajan-jajan nih berarti? Yakin? Jajannya sedikit atau banyak? Sedikit. Oh sedikit, tetap ada jajannya ya ternyata. Kalau Rafa suka makan makanan masakan mama, masakan ibu? Iya, berarti supaya badannya tetap sehat harus makan makanan dari rumah ya. Makan makanan masakan orang tua, masakan ibu, masakan bundanya di rumah. Jangan terlalu banyak jajan. Setuju nggak ini Rafa? Setuju. Kalau Rafa suka minum vitamin gitu nggak biasanya? Iya. Kalau untuk mau lomba ya persiapannya ya supaya sehat ya. Nah, Rafa dan Gaza, kakak mau tanya nih, gimana sih perasaannya waktu pertama kali ikut bertanding? Kalau aku deg-degan banget. Kenapa deg-degannya? Karena banyak sorakan penontonnya ya? Gitu ya. Itu kalau sorak-sorak penonton kayak gitu bikin Gaza semangat atau justru deg-degan tuh? Deg-degan ya? Iya. Biasanya siapa yang teriakan paling kenceng? Bunda. Aduh Bunda, malah deg-degan ini Bunda, jangan kenceng-kenceng teriaknya ya. Ya, Bunda gimana kalau ngasih semangat sama Gaza? Gaza. Gitu. Tapi seneng ada Bunda. Iya. Seneng. Kalau Rafa pertama kali ikut bertanding gimana perasaannya? Deg-degan, berisik juga, bikin gak fokus. Bikin gak fokus ya. Tapi kan itu supporter, fansnya Rafa sama Gaza. Seneng nggak tapi? Seneng. Walaupun deg-degan tapi tetap seneng ya. Iya. Mamanya suka nonton kalau misalkan kalian ikut lomba? Suka nonton, suka nemenin ya. Bilang makasih dong ke mamanya. Makasih Mama. Rafa? Makasih Mama. Oke. Nah, kakak mau tanya nih, kalau gitu cita-citanya Rafa dan Gaza apa sih? Atlet taekwondo. Wow, keren banget. Kalau Rafa apa nih cita-citanya? Sama atlet taekwondo. Sama. Dua-duanya pengen jadi atlet taekwondo berarti? Iya, atlet kabupaten apa atlet internasional nih? Internasional pastinya ya. Iya dong, cita-cita itu harus setinggi mungkin ya. Mungkin saat ini hanya antar sekolah aja, tapi nanti di kemudian hari bisa jadi ikut event nasional maupun internasional ya Bu ya. Iya pasti. Keren banget nih, semoga Rafa dan juga Gaza bisa sukses dan terus aktif di taekwondonya ya. Ajakin dong teman-temannya untuk ikut taekwondo. Ayo teman-teman, ikut taekwondo biar kayak kita. Wah, keren banget. Keren banget Rafa dan juga Gaza. Terima kasih juga Bu Upik yang telah mendampingi
hari ini anak-anak hebat ini ya. Pastinya kalau misalkan nggak ada wali kelas yang hebat juga, nggak ada guru-guru di belakangnya, mereka ini nggak akan mungkin lah bisa seperti sekarang ini. Dengan ikut berbagai turnamen dan juga membangun rasa percaya diri kan pastinya susah Bu ya. Iya, jadi tim solid lah dengan wali murid, wali kelas dan anak-anak, pastinya kita saling mendukung, saling bersinergi ya Bu ya. Bersinergi sehingga ya mereka pada saat usia 8 tahun ada di titik yang udah memiliki prestasi yang cukup banyak. Iya, keren banget tuh. Dan tetap semangat untuk Gaza dengan apa ini Ravanza. Jadi pengalaman yang sudah dilalui harus jadi tambah semangat ya. Dukungan orang tua, teman-teman itu menjadi penyemangat. Ya, semoga cita-citanya tadi mau jadi atlet internasional tercapai ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman sahabat muslim di rumah, kalau misalnya mau nih berprestasi seperti Gaza dan juga Rafa, boleh nih ikut ekskul taekwondo ya. Iya, betul. Ekskul taekwondo di SD Al Azhar 3 top banget nih, karena nggak cuman pelatihnya aja tapi bahkan sampai wali kelasnya pun ikut mendampingi ya Bu ya. Ikut menikmati dan melihat prosesnya ini gimana caranya anak-anak ini yang akhirnya bisa muncul, bisa tampil berani dan percaya diri untuk terus mengukir prestasi. Oke, terima kasih kepada Bu Upi, Rafa dan juga Gaza. Sahabat muslim, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.